Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dara Putri dari kelas 11 TKJ 2, nomor absen 9. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan instalasi Oracle VirtualBox, pembuatan mesin virtual, instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS, serta penggunaan perintah dasar Linux. Guru pengampu kegiatan ini adalah Bapak Legianto, SPD. Di sini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload aplikasi VirtualBox. Nah, karena di sini aku pakai Windows, jadi aku pilih ini ya. Selanjutnya, kita tunggu aja sampai VirtualBox-nya terinstall. Nah, sambil menunggu VirtualBox-nya terinstall, di sini aku mau membuka situs Ubuntu-nya ya. Nah, di sini aku mau mendownload ISO Ubuntu-nya. Aku pilih yang 24.04 LTS. Tinggal tunggu aja ya. Nah, di sini kita klik open aja ya, untuk memastikan apakah ISO Ubuntu tersebut sudah masuk ke file. Nah, seperti ini ya. Di sini kita akan membuka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, kita install aja, lalu kita klik next, I accept, lalu next, di sini next, dan install. Di sini kita tunggu saja sampai VirtualBox-nya muncul di desktop. Nah, setelah muncul, kita langsung klik aja ya. Langkah pertama pada VirtualBox, klik tombol New untuk membuat mesin virtual baru. Pada bagian nama, kita bisa menggunakan format Ubuntu Server 24.04 nama siswa. Nama siswa itu sendiri adalah nama kita. Kemudian, pilih sistem operasi Linux dengan versi Ubuntu 64 bit. Setelah itu, kita klik open. Selanjutnya, kita klik next. Selanjutnya, kita atur CPU. Di sini aku menggunakan 2 core, tujuannya supaya mesin virtual tetap mendapatkan tenaga yang cukup. Nah, selanjutnya kita klik settings. Pada bagian ini, kita nanti mengklik network. Nah, pada bagian network ini, pastikan adapter 1 aktif dan gunakan mode NAT. NAT digunakan agar Ubuntu Server dapat memperoleh akses internet dasar melalui koneksi komputer utama. Kita klik OK, selanjutnya kita klik Start. Nah, di sini kita masuk ke bagian instalasi Ubuntu Server. Di sini kita klik enter aja ya. Kemudian kita tunggu.
Pastikan mesin virtual melakukan boot dari ISO Ubuntu server yang sudah dipasang. Di sini kita masuk pada pemilihan bahasa. Aku menggunakan English ya. Kemudian kita klik enter. Kita enter lagi. Karena pada bagian ini aku tidak menggunakan proxy, jadi aku enter aja. Selanjutnya kita klik continue, lalu enter. Nah, di sini kita klik done atau enter lagi. Masuk pada bagian ini, kita klik Ubuntu LV, kemudian kita enter, lalu kita klik edit. Nah, di sini kita sesuaikan size-nya seperti max-nya ya. Di sini max-nya adalah 22.996. Setelah itu kita klik save. Di sini kita klik done dan enter. Continue. Nah, di sini bagian di mana kita harus mengisi nama. Contohnya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan password apa aja, yang penting mudah diingat. Kita klik done lalu enter. Pada bagian ini kita continue aja ya. Nah, masuk pada bagian Open SSH Server, di sini kita aktifkan aja ya dengan menekan tombol spasi. Gunanya itu untuk mengakses Ubuntu Server secara remote melalui jaringan. Setelah itu kita klik done atau enter. Di sini kita klik done lalu enter lagi ya. Nah, di sini kita tunggu aja ya sampai instalasinya sudah selesai, lalu kita pilih reboot now. Di sini kita enter-enter aja ya. Nah, pada bagian ini Ubuntu Server akan menampilkan tampilan login. Masukkan username dan password yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, pada bagian ini adalah bagian pemeriksaan sistem dan jaringan. Kita akan mengetik WHOIMI. WHOIMI itu adalah perintah yang digunakan untuk mengetahui akun pengguna yang sedang login. Selanjutnya ada perintah hostname. Hostname ini digunakan untuk melihat nama komputer atau nama servernya ya. Nah, di sini ada PWD. PWD ini digunakan untuk mengetahui lokasi atau direktori kita saat ini di dalam Ubuntu Server.
Nah, selanjutnya, IPA ini digunakan untuk melihat informasi interface jaringan dan alamat IP yang digunakan. Nah, UNAMIN-A digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang sistem operasi dan kernel. Nah, di sini masuk pada bagian navigasi dan pembuatan folder ya. Pada bagian ini kita ketik cd. Nah, cd ini adalah perintah yang digunakan untuk berpindah folder. Selanjutnya kita ketik mkdir portfolio underscore ubuntu. Nah, mkdir ini itu digunakan untuk membuat folder baru ya. Di sini kita membuat folder bernama portfolio ubuntu. Lalu ada cd portfolio underscore ubuntu. Perintah ini digunakan untuk masuk ke folder portfolio ubuntu yang baru saja dibuat. Kita ketik lagi mkdir pakai nama siswa, yaitu nama kita sendiri. Lalu ada cd juga untuk masuk ke folder nama siswanya ya. Mkdir dokumen video backup. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah perintah mkdir. Nah, kali ini membuat 3 folder, yaitu dokumen, video, dan juga backup. ls strip la itu apa sih? ls itu digunakan untuk melihat isi folder, sedangkan strip la menampilkan isi folder secara lengkap termasuk file tersembunyi. Nah, kita masuk pada pembuatan dan mengedit file ya. Kita ketik cd slice portfolio underscore ubuntu slice nama siswa slice dokumen. Perintah ini digunakan untuk masuk langsung ke folder dokumen melalui lokasi yang sudah ditentukan. Touch biodata.txt. Touch digunakan untuk membuat file baru. Di sini kita membuat file biodata dengan format teks ya. Biodata.txt adalah teks editor di terminal yang digunakan untuk membuat atau mengedit isi file. Nah, selanjutnya di sini kita udah masuk ke isi biodata ya. Di dalam file ini kita mengisi data seperti nama, kelas, nomor absen, hostname, dan topik instalasi Ubuntu servernya ya. Nah, setelah kita memasukkan semua data-datanya, kita akan menyimpan file itu di Nano. Caranya adalah ctrl+o, lalu enter. Nah, setelah itu kita tekan lagi tombol ctrl+x untuk keluar dari si nanonya ya.
Nah, di sini kita langsung masukkan lagi perintah yaitu chatbiodata.txt. Nah, ini itu apa sih fungsinya? Fungsinya itu digunakan untuk menampilkan isi file langsung di terminal ya. Lalu head biodata.txt. Nah, head itu digunakan untuk melihat bagian awal dari sebuah file. Tail biodata.txt. Nah, tail ini digunakan untuk melihat bagian akhir dari file. Sekarang kita akan masuk pada bagian menyalin, mengganti nama, dan menghapus file. Nah, di sini kita masukkan perintah yaitu cpbiodata.txt2/backup/biodata_backup.txt. cp itu atau copy digunakan untuk membuat salinan file. Di sini biodata disalin ke folder backup ya. ls.2/backup itu adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi folder backup dan memastikan file salinan itu sudah ada. Nah, selanjutnya ada mv_biodata.txt identitas_siswa.txt. mv itu digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file. Di sini kita mengganti nama biodata menjadi identitas siswa ya, atau nama kita sendiri. Nah, sekarang kita cek kembali isi folder secara lengkap untuk memastikan perubahan sudah berhasil. Lalu kita gunakan lagi untuk membuat file sementara sebagai contoh, yaitu touchfile_sementara.txt. Nah, lalu kita cek kembali nih untuk memastikan file tersebut sudah tidak ada. Lalu kita masukkan perintah-perintah seperti ini ya untuk memeriksa sistem dan juga jaringannya.
Masuk pada bagian bantuan dan pembaruan sistem. Di sini kita ketikkan man_ls ya. Man_ls itu digunakan untuk membuka panduan sebuah perintah atau menampilkan panduan tentang perintah ls. Nah, kalau ada kayak gini kita tekan tombol Q aja ya. Selanjutnya di sini ada ls_help digunakan untuk melihat bantuan singkat dan pilihan yang tersedia pada sebuah perintah. Dan sekarang ada sudo apt update. Nah, ini itu digunakan untuk memperbarui daftar paket dari repositori Ubuntu. Perintah ini belum mengupgrade aplikasi, tetapi hanya memperbarui informasi paket yang tersedia. Instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS telah berhasil dan saya sudah mencoba perintah dasar untuk navigasi direktori, pengelolaan file, penyuntingan teks, serta pemeriksaan sistem dan jaringan. Kendala yang saya temui adalah awalnya saya bingung untuk memasukkan perintah-perintah tersebut dan fungsinya apa. Dan saya menyelesaikan dengan solusi mempelajari semuanya agar saya bisa memahami bahwa ketelitian dalam konfigurasi dan penggunaan perintah sangat penting. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.